akidah yang sesat, minta sama kuburan, akidah penyembahan kepada manusia, itu nyeret ke neraka tuh. Ya, lanjut moderator, standby. Baik, saya akan tambahkan juga satu putaran sebelum ke guru-guru semua ya. Jadi sekarang ini khusus dalam diri saya dan mungkin juga dari yang lain ada yang sama pemikirannya, bahwa ada satu kekhawatiran yang sangat besar dalam diri saya ketika polemik nasab ini tidak berkesudahan, ending poinnya tidak jelas. Kemudian para habib ini bukan menyadari, mengakui semua kesalahannya, meminta maaf secara publik dan merubah sikapnya, mencopot daripada pengakuannya terhadap darah keturunan Nabi. Maka saya khawatir singa-singa Nusantara, singa-singa Indonesia ini akan bangkit. Dan bangkitnya mereka-mereka ini justru akan melakukan hal-hal yang di luar daripada konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Coba kita lihat Habib-habib sekarang di TikTok malah masih merasa gagah, masih merasa benar. Bahkan mereka berani menantang-nantang, adu fisik, ketemu dan sebagainya. Ini saya sangat khawatir, ada kekhawatiran yang besar dari diri saya. Ketika Nusantara ini, bangsa ini bangkit, ini akan apa ya? Akan menjadi pertumpahan darah. Tolong ini segera dihentikan. Para habib jangan menantang-nantang. Jangan menantang-nantang, di TikTok juga sering berseliweran bahkan menjelek-jelekan. Anda sudah patah. Kalau Anda mau menjawab jangan menghujat seperti itu, tapi sodorkan dengan ilmiah, diskusi ilmiah, sodorkan data dan dalil. Kalau Anda berlaku seperti itu, mohon maaf, bangsa Indonesia ini akan bangkit, singa-singa Indonesia ini akan bangkit. Jangankan Anda, Belanda, Jepang, itu dilawan pakai bambu runcing oleh kami, leluhur kami. Hati-hati kalian, hati-hati jangan sampai singa-singa Nusantara ini bangkit bersatu. Aduh, bahaya Anda hidup. Anda hidup sudah suka, sudah senang, sudah sejahtera. Pertahankan itu dengan akhlak yang baik. Itu aja barangkali, silahkan dilanjut. Ya, aku duluan ya, sedikit aja. Bentar saya sambil gedein layarnya. Ini Sayyid Qori, kalau nasabah yang mengisbatkan di sini buku yang diterbitkan dari Robito Alawiyah ada 8, saya buang 7 karena ngambil cuma 1 yang di abad kelima, yaitu Syekh Ubaidili. Sayyid Qori sudah menjelaskan, cocok dengan apa yang saya baca sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, itu kan nasabah ya, lalu pengakuan ini ada 26 ulama. Saya cuma ambil 8 dari 26, yang lain saya buang karena di luar atau dari abad 9 ke atas. Yang saya mau teliti kaji adalah di rentang waktu abad 4, 5, 6, 7 dan 8. Ada 8 ini. Bisakah dibahas secara singkat sekarang atau kapan-kapan saya sekalian silaturahmi ke tempat Sayyid Qori? Standby. Ya, apa yang ingin dibahas? Tujuan pertanyaan apa? Oke, baik. Saya kasih contoh satu ya. Di buku ini kalau nasabah 8, saya coret 7, yang nomor 1 pun gagal karena mungkin aja nama Ubed ada di kitab yang hilang. Ini saya sudah pahami, kuasai, karena ini kaitannya dengan kitab yang berhuruf hijaiyah tanpa harokat. Di sini ambil saya contoh 1 ya. Pengakuan dari Al-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alal Al-Husaini, wafat 460 Hijriah. Kan dari rentang waktunya masuk. Apakah pengakuan ini benar
atau tidak ada kitabnya? Kalau tahunnya kan masuk 460 Hijriah. Gimana nih cara mengujinya, Said Qori? Baik. Nah, dalam informasi Ba'alawi ya, Ubaidillah wafat pada tahun 385 Hijri. Oke. Nah, tadi kitab tersebut mengatakan bahwa nasabah itu mengakui kan, ya, itu dapat Bersaksi. diklarifikasi palsu ketika seorang ahli nasabah yang disebutkan di situ dia tidak memberikan makolahnya, tidak memberikan sumbernya. Nah, sumber itu ada dua kategori dalam bahasa Arab, ada maroji, ada masadir, ya. Berarti ketika dikatakan imam siapa tadi, ahli nasab tadi yang 460 itu, siapa namanya? Ya. Hasan bin Muhammad Al-Alal Al-Husaini. Al-Alal apa Ad-Dalal? Ad-Dalal kayaknya. Al-Alal. Enggak, Al-Alal. Ain. Tulisannya Ain. Ya, Al-Alal. Nah, ketika Al-Alal itu dianggap mengakui, maka harus ada sumber masadir namanya. Masdar itu sumber di mana orang yang melakukan fatwa itu atau kitab yang dijadikan sumber itu sezaman dengan sahib hikayat. Misalkan Ubaidillah, berarti benar nih Muhammad Al-Alal ini menjadi sumber atau masdar atau masadir. Kenapa? Karena Al-Alal itu sejaman dengan Ubaidillah, paham? Maka wajib untuk menunjukkan ya kitab apa yang memverifikasinya atau kitab apa. Kalau secarcik kertas, maka kertas itu harus dihadirkan yang asli agar kita bisa memverifikasi keakuratan kertas itu secara uji karbon. Benar nggak kertas itu tertulis di abad tahun 460 Hijri, ya? Maka kalau tidak bisa diverifikasi, saya berkiblat kepada kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 166. Di situ dikatakan wa tawthiqul ladzi la waqi'a laha mithlah, ya, ayun sabali ahadi rijalis silsilati kitaban yaz'amu annahu alfa, ya, au umma yaz'amu annal kitaba fuqida, ya, au uhturiqa atau ihtaraqa au talifa atau talafa boleh, au lam yumkin izharahu wa ma dzalika illa li anna al-kitaba la waqi'a lahu aslan, ya. Apa artinya? Ciri-ciri nasab palsu dari sisi silsilah nih adalah data atau dokumen yang tidak terbukti keberadaannya. Tadi dia bilang Muhammad Al-Alal. Kita lacak terbukti nggak keberadaan dokumen itu, gitu loh. Kalau dia tidak terbukti ya jelas palsu. Siap. Ya, misalnya ia menisbatkan bagi seorang ulama nasab, benar nggak? Ya, dinisbatkan kepada Muhammad Dalal kan, Al-Alal kan? Oke. Sebuah kitab yang diduga ditulis oleh ulama tersebut, betul nggak? Betul. Nah, namun ia menduga si orang ini ketika kita lacak, dia menduga bahwa kitab itu kami dapatkan informasi, namun ketika kami cari, kami duga kitab itu sudah nggak ada lagi, hilang, atau terbakar, atau hancur, ya, atau tidak mungkin untuk didatangkan, tidak mungkin mendatangkannya, ya. Ya, kenapa? Ya memang nggak ada, kan? Maka yang demikian itu tidaklah, yang demikian itu
terkecuali karena sesungguhnya kitab yang dijadikan referensi itu tidak pernah ada sama sekali. Ya, li'anna al-kitaba la waqi'a lahu asl. Siap. Ya. Lalu yang kedua, Siap. ketika ada benar tertulis ada seorang ulama, baik ulama fikih ataupun ulama ahli nasab, yang mengatakan bahwa nasabnya Ba'alawi itu sahih misalkan, atau ijma' sahihnya, maka perkataan ulama tersebut ada dua. Bila mana perkataan dia tidak menghadirkan hujjah, dalil, ya, maka perkataan itu kemungkinan dua. Satu, disisipkan bukan dari perkataannya orang tersebut, tetapi disisipkan orang lain mengatas nama bahwa ulama tersebut mengisbat nasabnya. Paham maksudnya? Belum. Dicatut maksudnya dicatut namanya. Misalkan gini, kamu mengatasnamakan nama saya, padahal saya tidak pernah mengungkapkannya, gitu loh. Apa namanya? Oh gitu. Oke. Ya. Yang kedua, Catut nama. nah, catut nama. Yang kedua, ya, lebih besar lagi kemungkinan bahwa kalaupun dianggap itu memang makolahnya si ulama itu, maka perkataan ulama itu bila mana tidak menghadirkan hujjah atau dalil disebut dengan ghaltun. Ya, isbat dia galat, salah atau keliru. Hal ini ya berdasarkan kaidah, ya. Berdasarkan kaidah dalam kitab Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq pada kaidah yang ketiga. Itu nama kitabnya. Silahkan lacak. Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq. Dia di maktub, kalau saya bilang halaman kan macam-macam di maktabah. Tetapi Anda boleh lihat pada faedah yang ketiga. Al-faidatu tsalitsah. Gitu lah ya. Dituliskan la khilafa annal muthbita lil hukmi yahtaju ila iqamati dalil alaih. Artinya apa? Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama ahli ilmu, ahli fikih khususnya, bahwa sesungguhnya setiap orang yang menetapkan suatu perkara hukum itu mesti berhajat kepada tegaknya suatu dalil. Artinya kalau dia menetapkan suatu hukum tanpa berhajat, tanpa menentukan satu dalil, tanpa memperlihatkan dalil, tanpa menunjukkan hujjah, maka isbatnya mardud la yuqbal walau kana min akabiril ulama, sekalipun daripada ulama yang sangat besar. Jelas tidak? Wallahu a'lam. Jelas. Boleh nambah sedikit, Oke, saya sambung dulu ya. Oh ya udah, silakan, monggo. Dalam Siapa tadi yang mau menambahkan? saya Gus. Nuwun sewu. Itu jelas kalau manuskrip yang ditampilkan itu palsu. Kenapa saya bilang gitu? Di situ diterangkan Musnad Abul Hasan Al-Alal kan gitu kan? Mestinya Ya. kalau dikatakan Musnad Abul Hasan Al-Alal, lafadz yang pertama itu bukan haddatsana Abul Hasan Al-Alal, bukan. Saya korek tahu itu. Mestinya Ya, paham. itu perkataannya orang lain, dia mendengar dari Sayyid Abul Hasan Al-Alal. Berarti itu bukan sanadnya Abul Hasan Al-Alal, tapi sanadnya orang yang tidak diketahui namanya. Lah, orang yang tidak diketahui namanya siapa yang menampilkan manuskrip tersebut? Ya, harusnya lafaz kayak di Sahih Bukhari begini. Haddatsana fulan bin fulan. Ya kan? Berarti fulan bin fulan itu memberikan khabar kepada Imam Bukhari. Kalau di situ perkataan haddatsana Muhammad Al-Alal, berarti ya dia yang memberitakan kepada kami Muhammad Al-Alal. Jadi bukan Musnad Muhammad Al-Alal gitu loh. Paham maksudnya? Ya. Maka itu artinya Paham, itu paham. bohong Izin saya. alias palsu. Siap. Ini saya pakai bahasa bumi ya, buat saya dan teman-teman yang nggak biasa dengan kitab-kitab nasab, mudah memahami. Jadi begini teman-teman ya, di buku ini ya, klaim dari Robito Alawiyah
ada 8 nasabah. Nasabah itu ahli nasab, ada 8. Tetapi saya buang yang 7, cuma diambil 1. Kenapa? Karena cuma 1 yang masuk di rentang pertanyaan, yaitu abad keempat, 5, 6, 7, dan 8 ya. Ini nasabah bernama Syekh Ubaidili. Tetapi ketika saya kaji, saya bertanya dengan Sayyid Qori, dikatakan bahwa bukunya kitabnya nggak ada yang menyebutkan Ubaidillah. Nah, jawaban di buku ini juga gitu, bahwa Ubaidili, Syekh Ubaidili yang nasabah ini, mungkin saya pakai nama Ubed aja deh biar gampang nangkepnya. Syekh Ubaidili yang seorang ahli nasab, mungkin dia tidak mencatat nama Ubed, adanya di kitab yang hilang. Paham ya? Ini nggak aci berarti. Tahunnya masuk, tahun pelacakan, tapi gugur ya, karena kitabnya nggak ada. Lalu yang berikutnya ada 26 kesaksian ulama-ulama non Ba'alawi yang mengisbatkan bahwa benar apa yang dipertanyakan itu. Dari 26 saya cuma ambil 7 dengan alasan sama, karena masuk di rentang waktu yang ditanyakan, yaitu sejaman di 4, 5, 6, 7, 8 abad, itu abad Hijriah ya, masuk nih 6. Saya ambil contoh tadi, saya tanya Sayyid Qori, kemudian diterangkan juga oleh Kang Mas Aki. Ini teman-teman, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini nih ya, cuma secarik kertas ya. Ini yang tadi dibacakan oleh Aki, Hasatana ya. Saya belum begitu paham, tapi intinya Itu punya rumah. ya, intinya harusnya tidak begitu. Saya sendiri belum paham, tapi ini ada kejanggalan ya. Di dalam secarik kertas ini, Sayyid Qori tadi bilang, pertama, kitabnya mana? Ya, nama kitab. Kedua, siapa yang menulis agar bisa diuji beneran apa halusinasi. Kedua, di tahun berapa? Yang ketiga, selama ini ada di mana? Misal di Museum Gajah, di Museum Aceh, di Museum Inggris misal ya. Kok tiba-tiba muncul, dapat dari mana nih Gus Rumail? Ya, lalu harus diuji, yaitu dengan carbon dating, mengukur usia suatu benda. Ini saya beneran jadi paham bener nih. Saya ikut riset tsunami Aceh sebanyak 9 kali selama 5 tahun dengan jagoan-jagoan tsunami dari Jepang, Jerman, dan Amerika. Ya, itu ngambil sampelnya tuh. Ternyata setelah dicek di laboratorium di Amerika, dikirim sampelnya, pasir-pasir yang dari peristiwa-peristiwa itu jaraknya 2 km. Tiap 100 meter kita ambil tuh sampel pasir kecil-kecil, sedikit ya, cuma segini lah kurang lebih, diplastikin. Terus kemudian dikirim, dikasih kode. Nah, mereka para laboratorium ini mengatakan bahwa usianya itu dari mulai sekarang, yaitu tahun peristiwa ya, yang terdepan sampai ke belakang masuk 2 km dari garis pantai pesisir Aceh. Itu usianya 2000 tahun ya, dan prosesnya berulang. Tiap 100 tahun akan terjadi gempa dan tsunami, tapi ini teori ya. Ada yang 80 tahun, ada yang 120 tahun, dan kita sudah belajar bagaimana persiapan mitigasi bencana. Baru saja terjadi gempa besar mega earthquake di Aceh, kan harusnya 80 atau 100 atau 120 tahun kemudian, terjadi setahun di Nias ya. Jadi memang ini wallahu alam, Allah yang mengatur semuanya, tapi keilmuannya harus dipelajari. Nah, yang saya ceritakan di sini, berani nggak Robito Alawiyah untuk secarik potongan ini dilakukan uji karbon sehingga usianya diketahui. Jangan-jangan itu buatan tahun 1960, tulisannya dari Habib Jindan, ya kan? Nah, ini yang perlu kita waspadai. Banyak sekali Gus Rumail mengatakan di footnote ini, catatan kaki, data pribadi.
Kan lucu teman-teman secara logika. Kalau mereka mengklaim kami dalam darah kami mengalir darah Rasulullah, itu di tempat umum bicaranya. Kenapa ini nggak di tempat umum? Ya, sudah menjadi isu nasional, bahkan internasional. Kalau benar yang berani aja, nih buktinya kita punya. Lu nanya nama kitabnya, namanya ini, pengarangnya siapa ini, hasil uji karbonnya ini. Selama ini memang kami sembunyikan buat menjebak Sayyid Qori misalnya kan. Kenapa disembunyikan? Apalagi cuma secari kertas. Dalam saya belajar kristologi, dalam gospel itu ada gospel Yohanes cuma sebesar kartu ATM, tetapi mereka berani untuk mengujinya, dan ternyata itu usianya di abad kedua Masehi. Ini nggak pernah ada ujian, cuma mengklaim ada kok kitabnya, mana? Nggak pernah berani mengeluarkan. Jadi gitu ya, paham ya teman-teman ya? Udah terjawab. Saya tambahkan lagi, boleh? Ya, lanjut, Teguh. Suara Acong hilang, Song. Suaranya hilang, Cong. Lanjut, Teguh. Oke. Nah, ketika ada orang yang menetapkan nasab Ba'alawi sebagai nasab sahih, ya, maka sama dengan orang yang menafikan nasab Ba'alawi, sama-sama dituntut dalil. Ya. Di dalam kitab At-Turuqun Nabawiyah Tafsilan wa Tatbiqan, juz ke-1 halaman 140, bab Al-Amrusani, ya, di situ disebutkan annan nafi yalzimuhu dalil kal musbit ikhtarahu sam'ani fil qawati', ya. Artinya sesungguhnya orang yang menafikan, artinya menafikan sesuatu apa saja, menafikan nasab, menafikan masalah apa gitu ya, nah, atau pembatal itu yalzimu dalil, itu melazimkan atau mewajibkan dalilnya. Itu sama seperti sama seperti orang yang menetapkan atau mengisbat sesuatu. Nah, ikhtarahu sam'ani fil qawati'. Inilah, ya, hal inilah yang menjadi pilihan Imam As-Sam'ani di dalam kitab Al-Qawati'. Nah, siapa As-Sam'ani? As-Sam'ani itu gurunya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau hidup di abad kelima. Wallahu a'lamu bishawab. Iya, suara saya tadi ininya baterai sound cardnya hilang. Ya, jadi yang terakhir aja saya sebutkan teman-teman ya. Sekarang udah ada kan? Udah ada suara kan? Udah. Ya, ada. Ya, jadi ini yang terakhir saya ulang sedikit terakhirnya aja. Dari pengakuan 26 ulama menurut Robito Alawiyah, saya kesampingkan hanya ambil 7 yang masuk dalam rentang waktu yang kita cari, kitab sejaman di abad 4, 5, 6, 7, 8 Hijriah. Saya tanya tadi, ternyata ini gagal untuk membuktikan keberadaannya serta keasliannya ya. Zaman sekarang udah teknologi maju dan Islam tidak pernah mengharamkan teknologi. Jadi kalau untuk diuji, mana mungkin udah ribuan tahun bisa diukur waktunya, emang lu malaikat? Itu sebuah ucapan yang nggak pakai logika ya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih Sayyid Qori atas penjelasannya. Silakan teman-teman yang lain gantian. Saya menanggapi, berarti buku itu secara tidak langsung membenarkan kesalahan ketersambungan nasab yang dibacakan oleh Sayyid Qori di kitab Rosail. Jadi buku itu sudah menjelaskan itu, bahwa itu adalah salah. Begitu aja, terima kasih. Izin ya Ustadz Unggul. Baik. Ini sekalian mungkin Sebentar saya sapa dulu, ini ada tamu kita, Bang Logikal atau Ustadz Logikal. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini asik sekali di pembicaraan ini ya. Iya. Kita itu pengen tidur nyenyak, tapi ada orang yang mengaku darahnya darah Rasulullah. Kita ini pengen tidur enak, tapi ada orang yang mengklaim sejarah bangsa. Kita ini pengen tidur nyenyak, tapi ada orang yang menebarkan berita ajaran syariah, hurafah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita terlena terus tidur nyenyak hari ini, maka kita akan bangun, sejarah akan berubah. Jalan yang dulunya misalnya MH Tamrin sekarang jadi Al-Atos, itu gak bahaya dah itu. Nah, Berbahaya. jangan sampai kita hari ini tidur nyenyak dulu, kita istaikir dengan naum, keluar dari zona nyaman, bangun dari tidurnya, selesaikan itu semua. Jangan sampai jadi PR untuk generasi yang akan datang. Itu bahaya itu kalau jadi PR anak cucu kita besok itu. Kita harus selesaikan hari ini, walaupun dengan cara apapun itu ya kan. Sebentar lagi kita akan ada perpindahan kekuasaan ini, ketika negara-negara lain sudah bicara tentang teknologi, tentang kemajuan global ekonomi, bicara tentang era metaverse. Di negara kita hari ini masih disusupi dongeng-dongeng itu. Kapan kita bisa maju gitu kalau nggak diberantas hari ini? Kalau kita yakin besok Indonesia itu akan menjadi mercusuar dunia, maka hari inilah kita harus rubah. Secara kuantitas kita muslim terbesar, tapi secara kualitas kalau masih ada orang-orang pendongeng ini, kapan kita majunya? Maka tugas kita bersama hari ini mulai dari diri kita, habis itu kita tularkan kepada yang lain. Ini harus jadi gerakan semesta, gerakan bersama, agen perubahan ini, perubahan sosial yang harus kita bersama-sama lakukan hari ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan hari ini kapan lagi? Terima kasih. Ya, silakan Prof. Tadi Prof mau bicara. Iya, ini izin ya. Jadi Islam itu kan memang ajaran yang mengajarkan menelaah segala sesuatu dengan keilmuan ya, dengan ilmu pengetahuan. Mencari kebenaran pun harus berdasarkan ilmu kan. Mencari kesalahan pun berdasarkan ilmu gitu kan. Kan seperti itu. Artinya Islam itu sangat menghargai dan sangat mewajibkan tentang keilmuan ini. Apalagi hal-hal yang dibahas itu bukan hal goib gitu ya. Hal-hal yang ilmiah dan empiris kayak gitu kan. Ilmu itu sifatnya dinamis dan berkembang. Jadi alangkah aneh ketika perkembangan ilmu itu dihukumi haram gitu. Pembuktian atas nasab misalnya ya. Dulu oke, ada yang namanya ilmu nasab, dari kesimpulan, pengakuan dari sekian pihak. Sekarang ada lagi, udah ada yang namanya DNA ya, ilmu tentang DNA. Ada lagi laboratorium, ada lagi ilmu uji. Itu ilmu semua. Ini umat apa ilmu kok diharamkan gitu? Kalau memang benar, dia akan berani menghadapi segala macam ilmu. Dia akan berani diuji dengan segala macam ilmu. Itulah kebenaran. Kalau baru dengar saja perkembangan ilmu, dia sudah ciut, ya mohon maaf gitu. Mungkin saja patut diduga memang berpijak di atas kebatilan kayak gitu. Begitu ya, Ustaz Mulia. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf. Mohon undur diri, mungkin gantian dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Acong, wabarakatuh. otaknya diperbaiki biar slotnya jadi normal banyak. Kalau ini kan terbatas slotnya ya. Masih ada ini 2 lagi kalau nggak salah slotnya. Jadi dinormalkan dulu slotnya. Jangan dipanjangin gini, di kotak-kotak banyak kotak biasa gitu. Biar Caranya slotnya gimana ada, ya? Gagap nih Di gua nih. masuk ke gerigi itu ada nanti di situ tata letaknya dirubah. Ambil tata letak yang 8 atau 9 itu. Ya, ini soalnya di bawah juga ada yang mau naik juga ini. Mana ya? Sebentar, bukan yang titik